Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanto. Saya dari Universitas Maritim Raja Amali. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah image detection dan bagaimana di sini kita banyak menggunakan library ya. Ini memang digunakan untuk picture. Jadi ujung dari tujuan dari ini adalah bagaimana bahwasanya kita bisa membuat image detection. Jadi setelah kita mendapatkan sebuah gambar itu menandakan bahwasanya image detection itu tuh ada. Jadi image detection itu memang hanyalah sebuah objek yang kita buat. Terus dia hanya melambangkan di mana ada objek yang bergerak atau objek yang sudah ditentukan. Jadi setelah objek ditentukan itu, nah baru dia menandai objek tersebut. Baiklah, mungkin daripada berlama-lama saja, lebih baik saja langsung masuk ke videonya. Nah, yang pertama kali kita selalu menggunakan namanya Google Colab ya. Nah, di Google Colab inilah kita buat. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan memasukkan terlebih dahulu library yang kita gunakan untuk di video kali ini. Baiklah, saya akan coba masukkan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Nah, jadi setelah saya masukkan yang sebelumnya tadi, nah di sini saya bisa sedikit jelaskan. Yang pertama, kita ini mengimpor lah. Kita import OS itu berasal dari listdir. Nah, list atau directory yang kita gunakan. Jadi import OS ini memang yang memang awalnya sebagai fungsi, awalnya sebagai library yang kita gunakan. Nah, jadi ini itu untuk gambar sebenarnya. Nah, jadi import OS ini emang untuk gambar dan lain, bahwa saya nanti yang kita gunakan itu banyak. Nah, jadi ada juga yang seperti kita ini menggunakan modul yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Jadi modul yang kita gunakan itu memang seperti kayak load model yang kita gunakan tuh ya dari modul-modul seperti itu ya kan. Nah, jadi setelah kita menggunakan yang lain, terus jangan lupa kita menggunakan NumPy dan TensorFlow. Jadi TensorFlow ini memang dari dulu kita sudah gunakan ya. Dari dulu sudah kita gunakan. Jadi ya ini digunakan kembali. Terus kita menggunakan Pickle ini sebagai library baru yang mungkin saya kurang paham juga. Terus ada CV2. Nah, itu untuk pendeteksi lain-lain. Oke, lalu di sini ada hard cascade. Nah, hard cascade ini ya memang yang kayak tadi CV2. Nah, CV2 ini nanti dialah yang ibarat pemusatannya. Nah, pemusatan file lain. Nah, itu seperti itulah. Jadi setelah CV2 bekerja lain, dia akan mencari find file. Nah, find file itu yang kita gunakan sebagai arah kita, atau ibaratnya dia akan mencari data dan lain. Baru di sini kita menggunakan hardcase XML. Nah, jadi sebenarnya yang di kedua ini memang untuk mengarahkan ke widget dan lain. Widget ini kita mengambil dari YouTube juga ya kan. Nah, jadi dari Google ini gunakan. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau downloadnya, contohlah kita coba mendownload kan. Nah, itu yang namanya Fastnet Crash. Nah, ini sebenarnya yang kita gunakan. Oke. Nah, mungkin untuk ini dulu kan. Jadi untuk yang ketiga ini dulu. Jadi kini saya akan lanjutkan lagi sembari menunggu downloadan yang belum selesai ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah selesai untuk membuat beberapa folder ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya tadi setelah mendownload yang tadi kan, itu bahwasanya dia menjadi
file. Nah, dia menjadi file. Oke, kita ulang lah. Contoh, tadi kita kan mendownload ini nih, Drive Google ini. Ternyata Google yang telah di-download itu langsung masuk ke dalam sini. Nah, dalam bentuk seperti ini, UC export download. Dan bisa saja manual yang menggunakan cara seperti saya tadi. Tapi karena ini sudah Wiget. Nah, jadi sudah download. Jadi karena ini tadi sudah kita hapus file dulu, jadi tidak ini. Jadi setelah kita mendownload ini, maka face modelnya itu fastnet underscore keras H5. Jadi kenapa seperti ini? Ya karena kita bakal mendeteksi file ini, fastnet keras .h5. Nah, jadi kalau misalnya sudah ini kan, nah jadi dia akan loading model yang ini, nah, atau tidak atau ibaratnya file yang ini. Jadi kita membuat satu folder lagi, namanya ini folder foto kita. Folder foto kita ini digunakan untuk yang namanya face recognition. Tapi karena kita ini membuat face detection, jadi ini mengibarkan saja. Nah, mengibarkan saja bahwasanya ini folder yang kita gunakan untuk face recognition tadi, karena ada beberapa yang menggunakan face recognition. Jadi sebenarnya ini hanya penggunaan pada gambar saja, tidak terlalu digunakan untuk ini, dan hanya untuk penamaan saja ya. Nah, setelah itu ini adalah folder atau library yang kita gunakan untuk membuka folder. Folder yang dibuka itu adalah foto kita. Oke. Nah, jadi kita coba run. Oh, ternyata salah. Nah, apa salahnya? Jadi salah yang kita gunakan di sini. Ini sudah dijelaskan bahwasanya kita itu mencari folder atau mencari folder yang ini. Jadi folder yang kita buat di atas, awalnya folder sama dengan foto ini, itu tidak boleh salah, ya kan? Karena tidak boleh salah, karena ini juga menggunakan float 32 ya kan. Nah, float 32 memang untuk kata-kata ya seperti ini gitu, tidak boleh yang lain. Nah, coba. Nah, setelah itu kan misalnya foto kita, nah baru dia bisa berhasil. Jadi untuk troubleshooting yang sering terjadi, ada yang terjadi seperti ini gitu kan, mengganti nama lain-lain ya, itu coba diganti lagi aja. Nah, kalau sudah diganti kan sudah aman ya kan. Nah, untuk ini adalah folder untuk membuka library, membuka folder. Nah, folder yang dibuka itu apa ya? Ini karena kan file name in list dir atau folder. Nah, berarti ini sudah di dalam folder. Nah, jadi yang dibuka tuh ya folder ini. Jadi kita bisa menginputnya ya, kalau misalnya sudah diinput, contohlah Anda mau ngupload nih. Nah, cara uploadnya seperti ini kawan-kawan. Cara upload, nanti tinggal diupload lagi ya saja. Nah, selanjutnya kita membuka file open data.pkl, atau ibaratnya kita lebih fokus ke data yang dibuka. Contoh pickle.dam itu database yang kita gunakan, pickle.dam. Terus setelah kita membuka data ini, terus kita juga membuka data ini, pickle load my file. Jadi yang kita load ya, itu yang kita buka file data tadi, itu ya tetap fastnet underscore garis underscore keras.h5. Nah, itulah sebenarnya yang kita buka dari tadi, file-file seperti itu. Nah, jadi ini mungkin sudah ada di dalamnya ya, fastnet underscore keras ini. Jadi data-data yang seperti ini ya sudah di dalam situ, cuman kita tidak bisa membuka secara langsung. Jadi setelah itu, nah disinilah kita membuka find face data. Find face data inilah yang sebenarnya program yang kita gunakan, yang sangat penting. Tapi sebelum itu, karena ini kita runkan dulu. Nah, karena sudah, berarti dia sudah bisa mengakses ke sini. Dev find face data. Nah, inilah find face data. Find face data itu sebenarnya hanya mengibarkan bahwasanya kita mencari face yang di sini. Bahwasanya itu Anda bisa melihat di sini bahwasanya face resize 160. Nah, itu nanti dicobalah kan. Kita coba. Nah, terus dia tuh juga untuk color lain-lain, dia juga mendukung color ya kan. Jadi tidak hanya hitam putih saja yang dideteksinya, tapi warna pun juga bisa dideteksi.
kan. Terus file name sama dengan foto JPEG. Jadi yang dikenal itu adalah JPEG, bukan video. Beda lagi kalau misalnya menggunakan video. Jika menggunakan video ada lagi cara yang kita gunakan, tapi yang di sini yang kita gunakan adalah hanya untuk foto .jpeg-nya saja. Oke. Nah, barulah ini untuk rectangle. Rectangle ini bahwasanya nanti yang mendeteksi kita itu adalah hanya seperti kotak ini saja. Contoh muka saya gitu kan. Nah, muka saya itu yang dideteksi dia, bukan yang lain gitu. Nah, oke. Kita runkan dulu lah, karena kan ini fungsinya kan. Fungsi dari find my face ya kan. Nah, terus di sini saya coba menggunakan yang namanya mengkonversi kan. Cuman bukan dalam artian kita menggunakan konversi data di sini, tapi lebih tepatnya hanya untuk JS to image. Kenapa saya bilang JS to image? Jadi itu kita sebenarnya yang kita gunakan ini adalah data, yaitu JavaScript to image. Setelah kita mengkonversikan ini, baru kita bisa mendapatkan hasil. Nah, hasil yang tadi itu sebenarnya itu masih masih dibuat dalam bentuk data, baru nanti dikonversikan lagi ke image. Nah, itulah buktinya kalau misalnya kita itu menggunakan yang namanya JPEG SNP, ya kan, NumPy tadi. Nah, JPEG-nya ini SNP-nya itu yang kita gunakan, image bytes, yang pernah kita sampaikan juga di video-video sebelumnya kan. Nah, jadi JPEG ini sebagai SNP ya, itu kan tadi NumPy kan. Jadi baru ke return image. Nah, setelah ibaratnya kita membuat ini, dia return ke image. Jadi sudah menjelaskan bahwa saya ini tuh image gitu kan. Oke. Ini untuk JavaScript-nya. Nah, jadi kita sudah menjabarkan ya kan dari tadi bagaimana fungsi-fungsi ini. Oke. Baiklah, kita lanjutkan saja. Nah, jadi untuk di video kali ini bagaimana bahwasanya kita menjelaskan kita itu harus mencoba ya kan. Nah, jadi setelah kita mencoba, kita cobalah ini. Di sini kita itu menggunakan filter atau cuplikan kode. Filter dari cuplikan kode ini sudah disediakan oleh Google Colab. Nah, itu alasannya kenapa kita menggunakan Google Colab, tidak menggunakan program platform lainnya gitu kan. Jadi untuk kamera capture ini, kita coba salin dulu untuk ini, karena ini sudah disediakan oleh pihak Google Colab sendiri gitu kan. Nah, jadi coba kita run ya. Oke. Nah, begini. Jadi mungkin di sini kita itu tidak bisa membacanya karena ini masih menggunakan binary code. Kalau contoh Anda menggunakan binary code, yang masih keluar pasti hanyalah angka 101010 dan itu tidak bisa menggunakan ke JPEG. Gimana bahwasanya kita menggunakan ke JPEG? Nah, itulah kita ubah di sini sekarang. Di sini sebenarnya yang diubah itu dari binary ke sini. Jadi kita tidak lagi menggunakan binary. Kenapa begitu? Ya, karena ini sudah mencoba untuk kita tidak menggunakan binary lagi. Jadi sebenarnya ya kita menggunakan fungsi yang sudah kita buat di atas. Yang mana yang tadi? Yang ini, find face data. Buat apa kita capek-capek buat yang di sini kan? Jadi sebenarnya memang seperti itu. Jadi bahwasanya kita menggunakan find face yang data ini. Jadi kita harus menggunakan ya file yang di dalam itu. Jadi agar terdeteksi gitu kan. Nah, sebenarnya memang tujuan yang saya ganti kenapa binary itu, ya binary itu tadi memang tidak bisa menjadi patokan. Bahwasanya yang kita buat sekarang kan face detection. Ya, saya coba untuk membuat file detectionnya. Jadi sini kita membuat file name. Oke, agak sedikit lag. Nah, ini contoh lah. Ini sudah ada find face nih. Oke, sini ada find face. Habis itu kita masuk ke datanya. Nah, kita coba run lagi. Nah, jadi dia ini sudah membaca namanya find face data. Nah, data find face ini yang digunakan karena kan ini yang kita cari nih. Nah, jadi setelah dia ibarat mengambil gambar, ini kan sudah dicoba ya, kita coba memahaminya. Jadi di sini di tag foto inilah yang kita gunakan.
tag foto dan lain-lain. Nah, jadi setelah dia tag ke foto, dia akan mengalihkan ini semua ke file name FindFast ke data FindFast. Nah, di FindFast data inilah yang kita gunakan. Oke. Nah, jadi cara mengeksekusi atau membuat kameranya ada muncul di sini. Itu sebenarnya ada di bawahnya. Dimana show the image, ya kan? Show the image was just taken. Nah, di sini kita menggunakan image, dimana kita cuman ibaratnya hanya memfotonya saja. Nah, jadi kita coba lah kan. Nah, mohon maaf. Oh, ini ke bawain aja. Nah, jadi kita coba copy paste. Nah, jadi di sini from iPattern display import image. Try, oke. Nah, karena di sini saya ada punya dua kamera, jadi disinilah saya akan mencoba bagaimana kita menggunakan image datanya. Nah, cobalah kita mencoba find-nya. Coba kita bagaimana? Oke, capture. Oke. Nah, save to JPEG, ya kan? Save to photo.jpg. Nah, jadi sebenarnya yang di sini yang kita tadi mana buatnya? Oh. Ini FindFast data, ya kan? Nah, sebenarnya file name ini tadi bakal lari ke foto.jpg. Jadi file name yang tadi kita gunakan, coba bayangkan saja tadi kita menggunakan yang ini nih, file name sama FindFast data. Berarti yang di save tadi itu bukan menjadi save to photo.jpg, tapi menjadi kata-kata lain. Cobalah kita mencoba untuk mengganti kan. Coba untuk mengganti bahwasanya kita kan, kita eksekusi. Oke. Habis itu kita eksekusi lagi ini. Oke. Jadi kita coba ulang ambil foto. Oke, jadi setelah itu coba kita capture. Nah, dia akan menjadi foto kita JPEG. Tapi tidak terdeteksi ya. Mungkin karena muka saya kurang jelas. Nah, jadi nama yang di sini sebenarnya bisa aja save to foto kita .jpeg. Jadi nama yang di sini itu sebenarnya masih bisa diubah-ubah karena dia itu bakal menjadi JPEG. Sebenarnya hanya digunakan itu, hanya yang penting digunakan itu sebenarnya yang .jpeg-nya saja, karena dia akan melari atau menggunakan .jpeg. Nah, jadi inilah sebenarnya face detection, ya kan? Tadi dijelaskan juga, tadi ada rectangle. Rectangle itu berukuran berapa ya, itu nanti bisa ditentukan sendiri. Bagaimana misalnya Anda mencoba untuk persegi yang lebih besar lagi, rectangle yang lebih besar lagi. Jadi nanti tinggal Anda menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi baiklah, mungkin ini saja modul-modul yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Semoga video ini bisa membantu ya. Baiklah, lebih kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.